unit pemadam kebakaran yang perlu Bapak Ibu ketahui, unit kebakaran ini kan bukan hanya fire truck aja nih Pak dalam untuk melakukan pemadam kebakaran. Saya tadinya mau menghadirkan ini nih Pak, unit ini yang saya cuman nggak masuk di Menara Anugerah. Menara Anugerah pasti ambruk kalau dia datang. Iya Pak, kita punya yang namanya unit Skylift Beruntung yang vertikalnya itu sampai 104 meter. Menara Anugerah sampai sebetulnya, cuman aksesnya yang kita nggak dapat di sini Pak. Makanya tujuannya dalam rangka mengimplementasi, menjalankan amanat ini Pergub 143 tahun 2016. Bahwasannya kembali kebakaran itu, iya dari teman-teman semua nih. Jadi jangan mengandalkan damkar. Kalau mobil damkar itu masuk kemari nih Pak, itu nggak bisa masuk Pak sebetulnya. Itu loh. Kalau nggak dari teman-teman semua nih dalam rangka upaya melakukan pemadaman atau penyelamatan tahap awalnya itu. Ya kembali ya Pak. Baik, nah kita akan menghadirkan itu nih Pak besok ya. Cuman hanya kita pakai unit fire truck saja ya membawa air itu. Nah, bahwasannya kembali kita akan hadirkan dari tahun kemarin kita cuman teman-teman hanya sampai assembly point yang sudah begitu kan ya Pak. Nah, kali ini kita akan menghadirkan unit fire truck ini sambil kita mau melihat akses kita ya, unit pemadam kebakaran ini kira-kira bisa masuk nggak ke sini Pak. Itu tujuan kita. Pertama kita akan melakukan itu proses. Oke, baik. Nah, penting untuk diketahui Pak, bahwasannya ya, nah, di sini ya, gedung ini kan strukturnya 27 ya Pak ya. Oke, berarti kalau sini Pak ribuan orang Pak. Untuk penghuninya itu Pak, di sana hampir 22.000 Pak. Penduduk karyawan-karyawatinya, warganya itu Pak, itu yang statis Pak. Mau nggak mau bila terjadi resiko kebakaran kan semua sistem mati Pak. Jadi gempa pun juga kan mati, ya kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu pada saat terjadi itu dinyatakan evakuasi, Bapak Ibu ini harus lewat tangga darurat berapapun tingginya. Apakah Bapak Ibu tidak menyadari? Ini Pak, itu baru 27 lantai nih Pak. Paling resikonya kan kalau semuanya turun melalui tangga darurat, yang terjadi apa Pak? Sekejap tuh. Udah pasti Pak di dalam tangga darurat. Sedangkan di sini tangga darurat hanya 2 tuh. Semuanya masuk melalui tangga darurat. Apa yang terjadi? Bisa nggak sih potensinya penumpukan di dalam staircase itu tangga darurat itu jadi sebuah masalah Pak? Betul nggak? Betul. Itu Pak. Makanya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Itu Pak. Tak pernah Pak terjadi. Itu. Jangan di Jakarta itu jangan sampai terjadi. Lagi itu Pak sekarang kereta bawah tanah Pak. Itu dari bawah Pak, dari jalannya Pak. Yang perlu Bapak Ibu ketahui sampai ke keretanya. Karena kita sudah melakukan observer. Kita sudah melakukan simulasi bagaimana terjadi kebakaran, bila mana terjadi kebakaran di terowongan itu. Susah Pak. 18 meter tuh Pak dalamnya Pak. Sampai ke kereta itu 18 meter Pak. Hampir 18 sampai 20 meter dalamnya. Gitu. Baik, ya seluruh penghuni Kelaman kami penting nih untuk diketahui besok nih. Apakah Bapak Ibu semuanya ya paham nggak sih, tahu nggak sih itu pintu exit? Gitu, ya. Nah, peletakan tadi ya kira-kira apar itu di mana nih Bapak harus tahu ya. Hidran boxnya tuh tombol alarm. Nah, itu. Nah, lanjut Pak Fajar. Oke. Nah, lagi-lagi refresh aja sih sebetulnya kemarin ya. Rasa-rasanya saya sudah sampaikan. Pak, Bapak Ibu semua, untuk karyawan-karyawati dan security di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di tempat Bapak Ibu bekerja di lantai-lantai itu, Bapak pernah lihat nggak sih kotak merah? Kotak merah tuh Pak, hidran box. Kayak kalau Bapak lihat, itu Bapak Ibu aja ada, nggak apa-apa. Tuh ada selang ukurannya yang tengah ya. Nah dalam kotak itu luar itu ada yang namanya tombol alarm Pak, alarm lokal, tombol alarm Pak.
Ibu, ya. Nah, di situ di kotak merah nih, Pak. Di kotak merah itu, kalau Bapak ya lihatlah sekejap, paling enggak, walaupun Bapak Ibu lihatnya hanya sekejap, karena Bapak Ibu setiap hari melihat dan melewati itu, pasti Bapak ingat. Di kotak merah itu ada yang namanya, kalau Bapak lihat itu seperti kayak speaker, bolong-bolong, betul nggak? Ada ya, Pak? Ada lampunya juga di situ. Ada ya? Lampu kayak lampu sen motor tuh, Pak. Ya. Nah, alarm tuh kotak. Kalau di sini push button atau brick glass? Push button. Hah? Push button. Push button? Enggak nempel di situ ya. Masih nempel. Oke. Baik. Nah, kalau bentuknya kotak ya, Pak. Nah, itu pada saat terjadi kebakaran yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, segera Pak, ya. Itu kalau bentuknya kotak itu namanya brick glass, Pak. Dia tuh sebenarnya tombol alarm. Nah, pada saat Bapak Ibu mau melakukan upaya pemberitahuan bahwasannya terjadi kebakaran gitu, Pak. Ya, Ibu ya. Itu brick glass itu nggak bisa Bapak Ibu pencet langsung. Gitu loh, nggak bisa. Nah, di dalam kotak itu ada disediakan palu kecil untuk mecahin brick glass, dipecahin baru ditekan. Nah, biasanya palu kecil itu akan selalu bersinergi di situ, nempel, Pak. Di situ bagiannya dari box hidran itu. Palunya bagus, Pak, dari kuningan kecil, bagus kan palu. Gitu. Nah, cuman palu itu biasanya usianya nggak lama. Tuh yang biasa bawa pulang. Itulah ciri-ciri bangsa kita, Pak. Rasa memilikinya tinggi. Kadang-kadang security, kadang-kadang pengelola gedungnya juga. Itu. Hah? Kan? Ya. Apa kayak hancur? Bukan. Jadi palu, ya. Ada entar tampak saya jelasin. Belum itu udah nanya gitu. Belum dijelasin. Baik, jadi palu kecil. Jadi begitu Bapak pecahkan, Bapak nggak ada palu nih, umpamanya palunya kan hilang udah diambil nih, iya kan? Nah, bisa dipecahkan itu pakai ya pulpen, bisa Pak. Ya, HP bila perlu, ya kan? Kalau HP-nya rusak kita ganti. Pakai pala. Pakai ini nih. Pakai pala. Bacaan. Gitu ya. Pecahkan, start. Baru tekan tuh kalau brick glass. Tinggal tekan, dia jangan berbunyi. Umpamanya kebakaran di lantai 5 nih. Pecahkan, tekan. Dia akan berbunyi. Nah, pada waktu Bapak Ibu menekan itu hanya terjadi hanya di lantai 5. Enggak semuanya berbunyi, semua gedung, semua lantai itu berbunyi, enggak. Dia akan terintegrasi, dia akan terbaca di namanya ya MCC atau Main Control Fire Alarm. Itu loh. Dan terbaca bahwasannya di lantai 5 terjadi atau resiko atau indikasi gitu loh. Kebakaran. Itu, Pak. Nah, sambil tuh lampunya nyala. Nah, lampunya nyala tuh, Pak, Ibu, ya. Lampunya nyala, tret gitu. Nah, lampunya itu diperuntukkan buat orang yang budak. Apa tunarungu ya? Iya, tunarungu, bolot. Nah, makanya kalau misalnya kan dia nggak dengar, Pak, Ibu, bener nggak? Nggak dengar itu alarm. Nah, makanya dikasih tahu dengan adanya berbarengan dengan lampu strobo itu yang menyala. Itu maksudnya tuh lampunya itu tuh diperuntukkan orang yang bolot. Iya. Itu loh. Ya, kasih tahu tuh, Pak, Ibu. Ya, sebagai seorang keluarga. Oke. Nah, pada saat menemukan kobaran api, aktifkan alarm atau hubungi operator. Hubungin settingernya, ya, chip security-nya, building manajemennya, hubungin jadi kebakaran di lantai. Itu. Oke, lanjut, Pak Fajar. Baterainya gitu. Nah, oke, ya. Nah, Bapak buka tuh. Tadi kan umpamanya, ya, apar
Bapak lakukan begitu ada kebakaran kan menggunakan apar. Aparnya itu kan nggak mampu. Bapak udah tahu itu aparnya di mana peletakannya. Yang tahu Bapak Ibu taunya cuma ada di situ aja umpama. Ya kan? Tindakan selanjutnya ya mempergunakan padamkan dengan peralatan yang tersedia. Tadi dengan apar tidak mampu ya. Lakukan dengan mempergunakan hidran. Nah, yang tadi yang di setiap lantai yang warnanya merah itu, Bapak buka itu ya, itu sudah secara sistem terpasang. Nah, selangnya berapa tuh ya? Beda sama selang pemadam kebakaran. Selang pemadam kebakaran gede. Iya. Itu. Diameternya ya kan? Itu hanya 1,5 in. 1,5 in, kecil Pak. Nah, kenapa itu 1,5 in? Nah, karena konsepnya dimanapun Bapak Ibu bekerja, baik di hotel, di hunian, ya di mall, di apapun itu, ya memang konsepnya diperuntukkan buat Bapak Ibu semua. Jadi nggak perlu Bapak Ibu latihan, tinggal buka aja tuh, di situ ada kerannya, ya dia akan langsung terbuka airnya, cos, itu. Jadi emang, ya laki-laki bisa, perempuan bisa gunain itu, setengah laki setengah perempuan pun bisa lakukan itu. Jadi cas itu pakai itu. Jadi memang konsepnya diperuntukkan untuk penghuni gedung yang 1,5 in. Tapi jangan sekali-kali Bapak coba untuk melakukan pemadaman dengan mempergunakan hidran. Nah itu selangnya besar 2,5 in. Itu diperuntukkan untuk hanya untuk anggota damkar dalam hal ini. Dan 3 pun itu untuk teman-teman yang terlatih, teman-teman security terutama. Karena teman-teman security juga harus bisa tuh. Saya percaya yakin ya sama teman-teman security ya kan, walaupun masih kurang yakin. Baik ya, kapan itu ya, lanjut Pak Fajar. Lanjut. Nah setelah itu Pak, udah ini kan tidak terkendali kan, ya hentikan Pak kegiatan atau hubungan telepon. Bapak Ibu nih selaku, ya besok nih, ya seolah-olah ya selaku floor warden, ya beri masukan, beri pengarahan kepada itu. Segera hentikan Pak. Bapak Ibu segera hentikan kegiatan atau ya. Nah, jangan panik, tunggu pengumuman selanjutnya. Nggak perlu panik Pak. Itu ya api Pak, ya kan ini karena memang udah diuji Pak ya, pada saat bakal juga untuk menuju tangga darurat itu mempunyai tahanan itu Pak ya, di tangga darurat itu 2 jam itu sampai Bapak menuju assembly point itu ya. Nah jangan lakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Kasih tahu Bapak Ibu ya menuju tangga darurat, gak usah panik. Jangan lari saling dorong-mendorong, teriak-teriak kebakaran, udah nggak usah, nggak perlu itu sekarang. Itu, ya. Nah, jika buka kebakaran, carilah exit terdekat, jangan sekali-kali gunakan lift itu unsafe, lift itu nggak aman. Jika sudah berada di luar bangunan, Bapak Ibu, ya kan, Pak, ya kan, bila sudah di Mbak sudah berada di assembly point, udah nggak usah lagi punya pikiran, wah tas saya ketinggalan, duit ketinggalan. Nah tas udah banyak di Tanah Abang digantung-gantungin dia kan, nggak usah biarin, karena keselamatan jiwa lebih penting, betul nggak? Betul. Oh, udah sampai di assembly point, istri ketinggalan ngomongnya, biarin, ambil ya. Oke, lanjut Pak, ya. Nah, lanjut Pak Fajar. Nah, segera tinggalkan ruangan, jangan pikirkan barang, karena keselamatan jiwa kita lebih penting. Barang bisa kita beli Pak, betul nggak? Duit bisa, tapi kalau nyawa nggak ada, digantungin di Tanah Abang juga nggak ada tuh nyawa. Nah, lanjut Pak. Ingat di awal selalu saya katakan, pada saat menuju keluar jangan sekali-kali gunakan lift. Lift itu unsafe, lift itu nggak aman, ya. Lift pada saat dinyatakan jenderal evakuasi, lift akan berhenti, akan turun, ya. Di lantai dasar dia akan terbuka,
liftnya itu terbuka. Kalau di saat jenderal evakuasi, liftnya di gedung manapun Bapak Ibu bilang katakan itu liftnya itu masih naik turun, berarti sistem proteksi yang ada di bangunan gedung itu atau di bangunan gedung tempat kita bekerja itu nggak aman, error. Ya komplain kepada pengelola gedung. Nggak apa-apa karena itu kewajiban Bapak juga. Dia memberikan keselamatan buat penghuni gedungnya. Nah itu. Ya, lanjut. Nah, tutup semua pintu. Ini tugas Bapak Ibu sebagai Burmadan. Yes, ya. Tutup semua pintu pada saat ya Bapak adalah orang terakhir ya meninggalkan ruangan. Ya. Meninggalkan ruangan orang yang terakhir, bukan orang yang pertama. Itu, ya. Tutup semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat perjalanan aku. Lanjut. Ya. Nah, jika terperangkap, ini lantai 27 loh, Pak. Ya kan? Di lantai 26 kebakaran. Das, ya kan? Jangan sekali-kali lompat. Damkar itu punya tadi Pak, kan saya mau hadirkan sebetulnya, tapi nggak mampu, Pak. Jujur aja nggak mampu, nggak bisa. Mobil kita masuk Pak ke sini, mobilnya gede banget, ya. Itu beratnya, tonasenya, ya, kurang lebihnya 48 ton Pak. 48 ton statisnya. Itu unit bukan unit yang bawa air Pak. Ya untuk unit penyelamatan 48 ton. Dan dia pada saat mau mengevakuasi bangunan tinggi, ya, umpamanya di lantai 27, ya, dia butuh space nih Pak, butuh areanya, ya, itu 10 kali 18 meter Pak. Bapak pernah lihat kan kalau misalnya Ibu ya pernah lihat suka betulin lampu tuh PJU, itu mah baru kecil Pak, ya kan, mobilnya tuh, ya, dia butuh space-nya tuh, ya, 10 lebarnya Pak. Panjangnya 18 meter, beratnya itu kurang lebihnya itu 50 ton. Itu 50 ton. Kalau dibawanya basement, ambruk Pak. Saya yakin kekuatan di sini kalau basement itu sekitar 40 ton ya. Kalau kita lihat dari apalagi gedung existing seperti ini, itu ambruk Pak. Korbannya tambah banyak, ya kan? Nah, dalam rangka upaya melakukan penyelamatan itu, damkar juga bisa melakukan penyelamatan dengan mempergunakan tali, digendong, kamu Pak Pur gendong, iya, bener, ya kan? Atau boleh, iya kan? Lompat, boleh kita namanya apa? Punya tuh Pak, ya, masuk udara, punya apa? Lebarnya 10 kali 18, ya, kisah bro. Ari, dari lantai berapa nih? Lantai 3. 23 lagi Ari. Kan, Ari ini kan diri nih. Mana sono. Ari ini, ya kan, badannya badan atlet. Gendut. Iya kan, Ari di lantai 22 terbakar, Ari ada di lantai 23. Kita pakai tali, udah kan banyak tuh semuanya udah pakai tali kita pakai itu. Tinggal Ari nih. Terakhir Pak kita pakai balon udara. Das, Ari lompat. Das dari lantai 23. Lompat dia. Selamat Pak kalau pas. Kalau. Iya. Karena Ari kan badannya badan atlet. Tahu atlet gak kamu? Antara tulang dan kulit. Iya. Dari lantai 23 Ari lompat. Das. Itu balon udaranya Pak udah tergelar. Di lantai 6 anginnya kencang. Das. Iya, kencang. Ya, jatuhnya di sampingnya. Itu. Terus dulu ya. Itu. Jadi